Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Azara Elmandru dari kelas 11 MS2, siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sebelum melakukan praktikumnya, kita harus mengetahui nih apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa ya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang berlangsung dengan melepaskan atau menghasilkan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga menyebabkan naiknya suhu pada lingkungan. Dan reaksi endoterm adalah reaksi yang berlangsung dengan menyerap atau membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga menyebabkan turunnya suhu pada lingkungan. Selain itu, kita juga harus tahu nih apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah bagian dari keseluruhan yang dijadikan sebagai objek pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah bagian luar sistem yang mempunyai pengaruh terhadap sistem. Nah, sekarang teman-teman semua sudah pada tahu kan apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm. Sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan praktikum. Yang pertama ada gelas, sendok, piring, air mineral, deterjen, gula, termometer, lilin, air berwarna. Lanjut ke praktikumnya. Percobaan pertama. Percobaan pertama saya memerlukan gelas, deterjen, dan air mineral. Tuangkan air mineral ke dalam gelas. Kemudian, ukur suhu awal dari air yang ada di dalam gelas. Suhu awalnya 36,2 derajat Celcius. Masukkan deterjen ke dalam air mineral. Selanjutnya, aduklah deterjen tadi secara merata hingga terlarut di dalam air. Dan ukurlah suhu akhir menggunakan termometer. Suhu akhirnya 37,3 derajat Celcius. Percampuran antara air mineral dan deterjen merupakan reaksi eksoterm, di mana suhu awal dari air mineral adalah 36,2 derajat Celcius, naik hingga 37,3 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena deterjen melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Pelepasan ini menyebabkan naiknya suhu di lingkungan, di mana deterjen berperan sebagai sistem dan air berperan sebagai lingkungan. Percobaan kedua. Percobaan kedua, kita memerlukan gelas, gula, dan air mineral. Tuangkan air mineral ke gelas. Ukur suhu awal air mineral. Suhu awalnya 36,4 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan gula ke dalam air mineral. Aduk gula secara merata hingga terlarut dengan air. Hitung suhu akhir antara percampuran air mineral dan gula menggunakan termometer. Suhu akhirnya adalah 35,5 derajat Celcius. Percampuran antara air mineral dan gula merupakan reaksi endoterm, di mana suhu awal air mineral adalah 36,4 derajat Celcius, turun hingga 35,5 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena gula melakukan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem.
Penyerapan kalori ini menyebabkan turunnya suhu di lingkungan, di mana gula berperan sebagai sistem dan air berperan sebagai lingkungan. Percobaan ketiga memerlukan piring dan juga lilin. Hidupkan lilinnya terlebih dahulu ya. Setelah itu, letak lilinnya di tengah permukaan piring. Setelah itu, tuangkan air berwarna ke dalam piring. Dan tutup lilin menggunakan gelas kaca secara perlahan. Lihatlah reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah reaksi endotherm, karena reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada di lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas. Karena lilin yang ada di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen, sehingga api dari lilin akan mati dan akan menyerap dari lingkungan. Nah, sekarang kita sudah selesai nih melakukan praktikumnya. Terima kasih ya telah menonton video ini dan saya harap teman-teman semua bisa paham nih apa itu reaksi oxotrom dan reaksi endotherm. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.